dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujiannya. Bapa Engkau baik. Masih ingat nggak adik-adik? Masih kan? Pasti ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kayaknya kakak dengar-dengar adik-adik kurang semangat nih jawabnya. Kakak tanya lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah adik-adik,
sekolah minggu. Berjumpa kembali bersama kakak di sekolah minggu HKBP. Ayo tebak HKBP apa adik-adik? HKBP apa? Yap, HKBP Balaraja. Nah, pintar sekali adik-adik. Nah, sebelum kita memulai firman kita, kakak mohon adik persiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Engkau masih memberikan nafas hidup dan kesehatan buat kami Tuhan, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah kami Tuhan, walaupun lewat YouTube Tuhan. Tapi itu semua tidak mengurangi kami dalam melakukan ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai firman. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang buka Alkitabnya ya. Bahan firman kita pada pagi hari ini di Amsal 17 ayat 6 ya adik-adik. Kakak bacakan saja ya, karena ini hanya satu ayat. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang kita. Kakak bacakan sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih mahkota itu? Ayo tebak adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih mahkota itu? Sebelum kakak jawab, adik. Nah, mahkota adalah perhiasan seseorang raja atau ratu yang diletakkan di atas kepala. Jadi mahkota itu benda, biasanya warna emas atau dalam bahasa Inggrisnya gold ya. Nah, mahkota ini dipakai dalam kerajaan. Nah, mahkota biasanya dipakai di atas kepala. Kakak yakin nih pasti adik-adik pernah kan nonton kartun tentang kerajaan, atau nggak jauh-jauh deh nonton tentang Cinderella gitu, atau tentang Barbie. Biasanya mereka pada pakai mahkota kan adik-adik. Nah, kalau adik-adik pernah menonton atau mendengar cerita tentang Salomo, pasti ada tanda mahkota di kepalanya. Ya kan adik-adik? Nah, mahkota adalah tanda kehormatan raja atau ratu, sehingga siapa yang terlihat memakai mahkota itu, maka ia akan tunduk atau menghormatinya. Nah, jadi udah jelas kan apa arti mahkota itu? Nah, adik-adik, sekarang kakak punya cerita nih. Adik-adik mau dengar nggak? Cerita kakak? Ayo, siapa yang mau dengar cerita kakak? Pasti adik-adik penasaran kan? Nah, daripada adik penasaran, kakak ceritakan sekarang ya. Pada suatu hari, ada seorang murid yang sangat cantik. Nah, seorang murid itu bernama Tiffany. Nah, Tiffany ini adalah anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang suka bantu orang tuanya, anak yang suka selalu mendengarkan orang tuanya, dan anak yang selalu nurut kepada orang tuanya. Siapa tadi adik-adik namanya? Siapa? Iya, namanya Tiffany ya. Nah, ketika Tiffany sedang ada kenaikan kelas, gurunya mengumumkan ya adik-adik, siapa sih juara 1 di kelasnya? Hayo tebak adik-adik, kira-kira siapa ya yang juara 1 di kelasnya? Kakak yakin nih pasti adik-adik udah tahu jawabannya. Siapa ya yang juara 1 di kelasnya? Ayo, siapa adik-adik? Iya, Tiffany. Tiffany adalah juara 1 di kelasnya. Pasti adik-adik tahu kan kenapa Tiffany bisa juara 1 di kelasnya. Karena Tiffany anak yang pintar, anak yang rajin, dan anak yang selalu nurut sama. Wah,
Pasti pas Tiffany juara 1, sangat senangnya adik-adik, terkhusus kepada orang tuanya. Pastilah sebagai orang tua, beliau merasa bangga. Wah, saya senang nih karena anak saya Tiffany juara 1 di kelasnya gitu. Lalu gurunya memanggil Tiffany dan orang tuanya untuk maju ke depan untuk menerima hadiah karena Tiffany juara berapa tadi adik-adik? Ya, karena Tiffany juara 1. Nah, ada teman sekelas Tiffany yang bernama Delmar. Siapa adik-adik namanya? Delmar. Ya, adik-adik ingat ya, ada teman Tiffany yang namanya Delmar. Delmar ini anak yang nakal adik-adik. Dia gak pernah nurut sama orang tuanya, gak pernah mau mendengarkan nasihat orang tuanya, dan dia juga gak pernah mau mendengarkan nasihat gurunya. Dia juga selalu mengganggu teman-temannya, suka mencuri pensil temannya, suka meminjam penghapus temannya. Tapi penghapusnya malah hilang. Hayo adik-adik, kakak mau tanya, ada gak sih teman adik-adik yang kayak begitu di kelas? Hayo adik-adik, kakak mau tanya, ada gak sih teman adik-adik yang kayak begitu di kelas? Nah, pasti ada kan? Nah, lalu si Delmar dan orang tuanya dipanggil oleh gurunya. Lalu gurunya menceritakan ya adik-adik tentang kelakuan Delmar di kelasnya. Nah, ketika orang tua mendengarkan pesan dari gurunya, orang tua Delmar sangat sedih sekali adik-adik. Iyalah, siapa sih yang gak sedih adik-adik kalau mamah mendengar cerita anaknya kalau anaknya ini nakal di kelasnya. Nah, orang tua Delmar ini juga sangat kecewa sama Delmar karena perbuatan Delmar di kelas. Nah, adik-adik, begitulah cerita dari kakak tentang perbedaan Tiffany dan Delmar. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi, firman kita tadi mengatakan bahwa orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, adik-adik tahu nggak kalau semua ini adalah mahkota orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu dikatakan mahkota orang tua kita berarti kita harus menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saling mengasihi, dan menjadi anak kebanggaan orang tua kita masing-masing. Oleh karena itu adik-adik tidak boleh nakal ya. Tidak boleh nakal kepada teman, tidak boleh nakal kepada orang tua, dan tidak boleh nakal kepada siapapun. Sebaliknya nih, adik-adik menjadi mahkota anak-anak untuk orang tua. Itu adalah 1, harus menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, menjadi anak yang turut dan mengasihi orang tuanya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, melalui firman ini kita diajak untuk tetap mengasihi orang tua kita, menuruti perintahnya, mengasihi teman-teman, dan mengasihi orang lain supaya kita menjadi mahkota orang tua dan menjadi kebanggaan orang tua kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kiranya firman ini menguatkan kita untuk tetap mengasihi dan tetap menuruti apa yang dikatakan orang tua kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih hari ini, kami bersyukur melalui khotbah ini Tuhan, kami diajarkan untuk tetap mengasihi, menjadi anak-anak yang baik, dan menjadi kebanggaan orang tua kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan selalu menjadi anak yang taat kepada orang tua, sehingga kami menjadi mahkota orang tua kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan ya.
tutup ibadah ini, kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.